Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mata pelajaran produktif, yaitu instalasi listrik industri, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada Anda, bahwa Anda semua bisa memperoleh buku itu atau mungkin sudah memperoleh buku itu. Kalau yang belum, segera ambil di perpustakaan ya. Jadi pada bagian pertama itu nanti kita akan bahas adalah konversi daya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa nanti setelah akhir video ini Anda bisa merespon atau bertanya ataupun juga berkenaan dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke, kita lihat yang pertama, yaitu materi konversi daya. Oke, di sini untuk poin 10.1 konversi daya. Tapi sebelum saya bahas tentang konversi daya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu konversi. Konversi itu adalah sebuah bentuk perubahan. Jadi kalau konversi daya berarti ada perubahan daya. Jadi di sini dari judul bab ini sudah kita bisa mengerti minimal sedikit banyak bahwa pada 10.1 konversi daya adalah bagaimana proses perubahan daya atau apa saja, ada berapa tipe proses perubahan daya. Nah, nanti kalau Anda baca di bagian 10.1 ini, yang pertama, kalau kita lihat sumber daya listrik yang dari PLN itu tegangannya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Nah, itu sudah ketetapan. Kalau kospinya berkisar 0,8. Nah, itu ketetapan dari PLN. Nah, tapi dari tegangan itu bisa dikonversikan menjadi beberapa bentuk daya yang berbeda. Gitu. Jadi pada poin 10.1 ini, di konversi daya ini intinya ada 4 kuadran daya atau 4 bentuk kuadran konversi daya. Yang pertama, daya dari AC ke DC. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri. Daya dari AC ke DC ya, saya kira sudah banyak yang tahu lah itu dari AC ke DC. Misalkan saja charger HP kalian yang paling dekat dengan kalian dan sehari-hari bisa kalian temui, gitu kan. Terus mungkin kalau punya laptop ya pakai charger laptop, lah itu perubahan dari AC ke DC. Itu kuadran yang pertama. Contoh bentuk konversi daya yang pertama. Yang kedua, dari DC ke AC. Nah, kalau dari DC ke AC itu biasanya yang sering atau paling mudah dijumpai itu di armada bus gitu. Anda pernah berwisata menggunakan bus wisata, biasanya di bagian atasnya itu ada stop kontak 220 volt. Jadi kalau kita mau cas HP itu tinggal colok aja di sana. Maka kita sudah mendapatkan atau kita sudah bisa mengecas HP dari bus itu dengan charger. Tapi beda kalau di mobil-mobil pribadi, biasanya dia pakai USB. USB itu sudah 12 volt gitu kan. Nah, tetapi kalau di bus pariwisata dia menyediakan. Bus pariwisata itu sumbernya DC, gitu, aki, tapi dia dikonversi menjadi AC pada saat dipasang di plafon atau di itu ya, di bagian plafon itulah pokoknya. Itu konversi kedua. Jadi perubahan dari DC ke AC. Dan yang konversi ketiga itu dari AC ke AC loh. Kok dari AC ke AC gimana maksudnya? Ya, AC yang ada atau yang disediakan oleh PLN seperti tadi saya sebutkan itu adalah 220 volt. Tetapi ada juga peralatan listrik AC yang menggunakan tegangan di bawah itu. Misalkan ada, kalau era zaman dulu itu pernah ada
Jadi pertama kali munculnya listrik di Indonesia itu 110 volt gitu. Terus seiring dengan perubahan dia berubah menjadi 220 volt karena kebutuhan dan sebagainya, peringmatan daya dan sebagainya. Maka banyak rumah-rumah yang masih menggunakan instalasi lampunya 110 volt tapi dayanya sudah 220 volt. Maka dia digunakanlah konversi daya dari yang 220 volt diturunkan menjadi 110 volt. Untuk apa? Untuk bisa menyalakan lampu di rumahnya, karena lampu di rumahnya belum bisa menyala dengan 220 volt. Dia akan putus gitu, akan rusak lampunya gitu. Atau dulu saya juga punya radio kuno yang pakai listrik itu sama, radio kuno itu 110 volt. Jadi kalau mau pakai radio itu mesti ada konversi daya dulu. Nah, konversi daya pada kuadran ketiga ini itu biasa digunakan namanya trafo step down. Nah, kalau konversi daya naik ke atas itu trafo step up, ya. Ya intinya sama saja. Step up step down itu biasanya barangnya sama, tinggal input outputnya berubah aja. Jadi trafo step down itu untuk menurunkan dari tegangan 220 volt ke tegangan 110 volt misalkan, atau tegangan berapa saja lah biasanya. Tapi rata-rata kalau trafo step down itu yang tidak ada regulatornya ya sudah tetap dari 220 ke 110 gitu. Tapi kalau ada regulatornya dia bisa diatur tegangannya semau kita gitu. Oke, itu yang kuadran ketiga. Yang berikutnya, yang kuadran keempat itu adalah dari DC ke DC juga. Sama. DC sama saja, contoh yang paling mudah itu yaitu yang kalau mobil-mobil sekarang itu ada mobil sekarang itu DC-nya 24 volt ya. Tapi pada saat dia masuk di USB dia pakainya 12 volt atau mungkin kurang dari itu, diturunkan gitu, tergantung chargernya gitu. Biasanya kalau USB sih sekitar, kalau untuk HP itu mungkin sekitar 5 volt, tidak 12 volt, 5 volt ya. Setahu saya seperti itu. Tapi intinya seperti itulah. Ya di kuadran ketiga itu dari DC ke DC, jadi sama saja diturunkan step down. Adapternya itu menurunkan dari tegangan DC 24 volt dirubah menjadi misalkan 5 volt untuk cas HP gitu. Kalau di mobil-mobil sekarang itu kan ada banyak slot USB-nya gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari 4 kuadran yang sudah saya sampaikan dari apa namanya bab 10.1 untuk konversi daya. Nanti selengkapnya Anda bisa pelajari sendiri di buku ya. Maka segala Anda ambil buku perpustakaan gitu kan. Oke. Lanjut saya ke bab atau materi kedua yaitu 10.2 komponen elektronika daya. Nah, pada komponen elektronika daya ini kita bisa lihat di sini kita membahas tentang pertama konduktor. Kalau konduktor kita tidak terlalu bahas terlalu detail ya. Ya konduktor ya konduktor. Bahan yang bisa mengantarkan arus listrik itu konduktor, selesai gitu kan. Nah, tapi ada bahan lagi yaitu di sini adalah bahan semikonduktor. Apa bahan semikonduktor itu? Bahan semikonduktor adalah bahan yang pada saat tertentu dia bisa menjadi konduktor dan pada kondisi tertentu dia bisa menjadi isolator gitu ya. Itu bahan semikonduktor. Jadi dia mempunyai dua fungsi atau dua sifat sebagai konduktor dan sifat sebagai isolator, tergantung sifat itu dipengaruhi oleh daya listrik juga ya. Itu bahan semikonduktor. Nah, jenisnya ada berapa banyak gitu kan. Seperti di sini sampaikan ada pertama dioda, transistor, tiristor, triak, IGBT dan sebagainya. Pokoknya termasuk IC juga ada di dalamnya semikonduktornya gitu ya. Tapi yang pasti bahan semikonduktor itu adalah bahan yang mempunyai dua sifat. Pertama, sifatnya sebagai konduktor pada kondisi tertentu, dan kondisi yang kedua pada kondisi tertentu juga dia bisa menjadi isolator gitu. Oke,
Itu pembahasan pada poin 10.2. Saya kira itu. Nanti Anda bisa baca sendiri selengkapnya di sana. Yang ketiga masih berbahas di seputar bahasa induktor, yaitu 10.3 dioda. Nah, dioda itu adalah jenis komponen elektronika daya juga yang dia bersifat semikonduktor. Jadi dioda itu ada dua kaki, yaitu kaki anoda dan kaki katoda. Jadi dioda itu hanya bisa menyalurkan daya listrik dari anoda ke katoda, forward dia. Tapi kalau dari katoda ke anoda, di reverse nggak mau. Gitu. Jadi maka di sini kalau saya gambarkan sedikit, nah seperti ini, ya. Jadi dari anoda ke katoda ke sana harusnya. Tapi kalau dari sini nggak bisa, karena memang dia semikonduktor. Pada kondisi tertentu dia menjadi konduktor, tapi pada kondisi tertentu kalau kita balik arusnya dia jadi isolator. Ini punya batasan tersendiri tentu saja, ya. Batasan tegangannya, arusnya ada batasan sendiri. Kalau batasan itu dilampaui ya dia akan rusak. Bisa jadi dia jadi konduktor, atau bisa jadi dia akan jadi isolator karena rusaknya itu. Tapi yang pasti pada kondisi tertentu normal dia akan jadi konduktor. Tetapi kalau kita perlakuan salah dengan kondisi yang masih normal, misalkan harusnya kita balik, maka dia tidak mau, dia akan jadi isolator. Nah, itu contoh adalah model dioda. Jadi dioda itu punya sifat bahan semikonduktor, ya, tetapi pada kondisi tertentu dia bisa menjadi isolator, dan pada kondisi tertentu dia bisa menjadi konduktor. Oke, saya kira itu untuk dioda. Nanti bisa ada bahasa sendiri, kalau kurang jelas ya bisa cari di Google. Nah, ini bentuk diodanya seperti ini, secara gambar besarnya ya. Nah, ini ya. Simbol fisiknya, simbolnya. Nah, ini bentuk fungsinya, nanti kita lihat. Oke, saya kira itu. Lanjut ke bagian yang ke 10.4, transistor daya. Oke, kalau yang ini satu ini, transistor daya ini agak lebih kompleks ya dibandingkan dioda yang cenderung simpel gitu. Transistor, kita bahas transistor dulu aja. Transistor itu bahan semikonduktor, tapi dia punya, pada fisiknya dia punya 3 kaki atau 3 pin gitu. Cuman bentuk kakinya itu ada beda-beda. Ada yang bentuk kaki secara utuh, ada yang tidak bentuk kaki gitu. Jadi kalau di bahasa elektronika ada transistor jengkol yang hanya 2 kaki, yang satu mana, yang satu di bodinya. Nah, seperti itu ya. Oke. Tapi yang pasti pada transistor itu dia punya 3 pin atau 3 kaki, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Nah, pada transistor sendiri itu punya 2 sifat atau 2 fungsi. Semikonduktor ini bisa digunakan sebagai saklar dan bisa digunakan sebagai penguat daya. Nah, ya. Kalau dia digunakan sebagai saklar, ya dia akan berfungsi seperti saklar, gitu. Dia bisa pada kondisi tertentu bisa di on, akan menyalurkan arus, pada kondisi tertentu jadi off, dia akan mematikan arus, seperti itu ya. Jadi pada transistor itu kalau kita gunakan sebagai saklar misalkan gitu ya, tutup dulu. Oke, saya akan coba sedikit gambarkan fungsi ya.
Bentuk transistor seperti ini. Jadi kalau dia difungsikan sebagai saklar, maka pada kondisi tertentu dia akan mengantarkan, nah, harus ke IE. Gitu. Jadi IB itu sebagai, kalau saklar itu sebagai saklarnya, switchnya, atau kalau keran air sebagai pemutarannya air. Gitu. On off muter airnya. Ya. Nah, kalau bagian kolektor itu sumber airnya dari keran, dari sumber, misalkan ini dari apa, tangkinya, penampung air. Ini adalah air keluarnya, gitu. Nah, ini air keluarnya. Jadi transistor seperti ini saja. Jadi IB itu sepasang kerannya. Kalau kerannya kita putar, kita buka, maka air keluar. Airnya dari mana? Dari IC. Dari IB ada enggak Pak? Kalau harusnya ya ada juga, cuman terlalu kecil. IB itu cuma hanya 1% dari total arus di IE, maka kadang diabaikan. Tapi kalau mau dihitung ya bisa juga. IE sama dengan IB plus IC, ya itulah. Ini hukum Kirchhoff satu masih bisa berlaku, ya hukum Kirchhoff satu. Tapi di dunia elektronik kadang ini diabaikan kan kalau kecil, hanya cuma 1%. Gitu. Enggak terlalu ngaruh, maka diabaikan. Misalkan di sini ada 10 miliampere, katakanlah, maka di sini hanya ada 0,1 mili, 0,1 miliampere, maka di sini adalah 10,1 miliampere. Enggak terlalu ngaruh, maka kadang diabaikan. Ya anggap 10 aja. Oke, gambar seperti itu. Jadi kalau transistor seperti itu. Nah, kalau sebagai satu daya atau penguat daya bagaimana? Sebagai penguat gitu. Nah, kalau sebagai ini sebagai saklar. Jadi maka kalau kerjanya kalau harus di IB diputus gimana? Ya mau jalan, mau dia kerannya hanya punya untuk membuka, menutup gitu. Ya kan? Kalau ini diputus ya keluar dari IC nggak mau ke IE. Tapi beda lagi. Kalau yang ini tetap masuk, tapi ini diputus gimana? Ya ini IE sama dengan IB kecil sekali, nggak ngaruh, nggak berefek apa-apa gitu. Karena kecilnya gitu. Maka kalau mau menggunakan ya ini IB itu sebagai apa ya? Puntirannya gitu. Apa? Saklarnya, atau kalau di keran air itu buka singgung buka nutup air itu IB-nya ini. IE-nya itu keluaran airnya. Gitu. Nah, IC-nya itu adalah yang dari sumber airnya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Tolong dibuka. Oke. Nah, di sini kalau yang digunakan sebagai penguat seperti ini. Nah, ini ya. Di tabel ini bisa kita lihat tabel ini. Ya, nanti bisa dipelajari tabel ini. Kalau kita baca tabel ini, maka ini kita baca seperti ini. Jadi pada saat oke, nah ini ya EB itu ini titik nolnya di sini titik nolnya. Jadi kalau bentar ini, nah ini ECE tegangan dari basis dan kolektor. Kenapa dari kolektor ke emitor? Kenapa basis tidak diikut? Karena tadi nggak pengaruh, kecil kan. Nah, jadi tegangannya seperti ini. Ini dulu. Jadi kalau apa namanya, ini IC, IB-nya, IB. Kalau IB-nya itu, ini, ya IB-nya ini dari T0 sampai ke 4 miliampere. IB-nya IB-nya misalkan 1. Nah, di sini kita bisa lihat IB-nya semakin membesar ini, membesar IB-nya ini 0,2 miliampere, gitu kan?
nanti dia akan meningkat. Nah, ini tegangannya berapa yang keluar? 0,2 mA misalkan. Tegangannya adalah di sini. Nah, hampir mencapai 20. Misalkan ini katakanlah ya kita di antara angka 18-an. Nah, tegangannya. Terus IC-nya berapa? Nah, ini dilihat. IC-nya bisa 50 mA. Nah, gitu. Jadi IC ini EBE, tegangan BE-nya ini akan grafiknya. Jadi tegangan BE-nya kan ini 0, 0,4, 0,8, 1. Jadi kalau tegangannya naik, IB-nya naik, maka ya IB-nya naik, ini IB ya, IB ini naik, naiknya dari sini, ini naik ke sini, ya. Semakin ini naik, maka ECE atau tegangan kolektor emitor juga akan ikut naik. Terus tegangan, terus arus pada IC kolektor juga akan naik. Nah ini tegangan, ini arus, ini grafik atau kurva arusnya. IC ini adalah kurva tegangan IB dan ini arus IB. Jadi tegangan arusnya akan satu garis ini. Jadi ini ikut naik, ini juga akan naik. Jadi arusnya naik, mesti tegangan akan naik kan karena P kali I. Nah, seiring dengan naiknya ini juga akan naik terus naik sama. Tetapi kenaikan pada tegangan PCE itu akan tegangan PCE akan mengalami penurunan pada saat arusnya semakin tinggi. Kalau IC-nya sampai 350 mA, maka atau 300 saja lah kita sini. 300, maka pada IB 2,5 mA itu tegangannya lihat hanya di kisaran 12 dan 14. Jadi semakin turun. Karena tegangan harusnya semakin tinggi, tegangannya akan semakin menyusut, akan turun. Nah, ya seperti itu karena V kali itu tadi prosesnya itu. Jadi outputnya akan tetap gitu, tetapi proses pengalinya akan turun gitu. Nah, ini ada grafik yang digunakan sebagai penguat. Jadi dia pada tegangan 0,2 mA itu dia mampu mengeluarkan tegangan di VCE. VCE itu di sini. VCE ini itu sebesar mendekati 20 atau ke 18 lah. Di sini ya, VCE sini. Tetapi semakin tinggi harus yang dipicu digunakan untuk itu, jadi ICE-nya semakin besar, sampai misalkan katakan 300 mA, maka VCE-nya semakin kecil. Ini ya, 300, maka VCE-nya cuma di angka ini. Nah, kalau ini 12, 14, maka di antara 12 dan 14 jadi 13 lah. Tengahnya 13 volt, jadi semakin turun. Nah, ini kalau digunakan untuk penguat, jadi semakin besar arus ICE akan semakin kecil tegangan UCE. Semakin besar arus IC akan semakin kecil tegangan PCE atau tegangan CE-nya ini. Gitu. Nah, saya kira itu untuk awalan pada pagi hari ini cukup itu dulu aja. Jadi pada 10.1 itu adalah konversi daya, 10.2 itu adalah komponen elektronika daya, bahan konduktor dan semikonduktor, 10.3 adalah bahan semikonduktor dioda, dan 10.4 adalah bahan semikonduktor transistor. Oke, saya kira itu dulu dari saya, cukup sekian. Nanti ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA. Tapi ini juga akan saya masukkan ke classroom juga, nanti bisa dilihat di classroom-nya sesuai dengan mata pelajaran. Kalau tidak, lihat di WA grup saja yang grup produktif. Oke, saya kira itu juga. Saya kira itu dulu aja dari saya materi pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.